محمد المصطفى المختار وعلى آله وأصحابه الأخيار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يهتم بأمر المسلم فليس منهم. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Tabligh Akbar spesial Indonesia Bersatu Bela Palestina. Takbir! Takbir! Takbir yang kita ungkapkan jangan sampai sekedar menghiasi lisan kita, namun ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, jiwa kita bergetar, kesadaran kita bangkit, semangat kita untuk tegar di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, menyadarkan diri kita dari seluruh kekhilafan dan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takbir! Takbir! Dengan takbir ini mudah-mudahan keimanan kita kepada Allah semakin memuncak. Kecintaan kita kepada sesama saudara dan saudari kita semakin memuncak, agar dari takbir yang kita kumandangkan lahir persahabatan, lahir persatuan, ukhuwah dan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, takbir! Takbir! Alhamdulillah, pagi hari ini Selasa penuh berkah, dihiasi dengan cahaya matahari yang bersinar. Mudah-mudahan menjadi pertanda acara ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi pertanda orang-orang yang datang ke tempat ini tidak meridai dan menginginkan sesuatu kecuali menginginkan cinta dan ukhuwah kepada sesama muslim dan muslimah. Sepakat bapak-bapak dan ibu sekalian? Sepakat? Alhamdulillah, pagi hari ini kita telah diberikan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha suci di tempat yang suci untuk mengenang, lalu kemudian untuk membela sahabat-sahabat kita, saudara-saudari kita di tempat yang suci menjauh di sana, Al-Quds. Semoga insyaAllah kemenangan yang kita nantikan untuk saudara dan sahabat-sahabat kita di Al-Aqsa semakin dekat insyaAllah. Takbir! Untuk lebih menambah keberkahan dari acara kita pagi hari ini, mari kita sejenak menundukkan kepala kita. Kita mendengarkan tilawah Al-Quranul Karim, Surah Al-Isra ayat 1 dan Surah Ali Imran ayat 159 yang akan dikumandangkan oleh guru kita Ustaz Ali Imran Al-Hafidh, Imam Besar Masjid Al-Istiqlal. Juga yang akan membacakan sari tilawah terpanggil saudari kita Ibu Peggy Melati Sukma. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanallah
إنه هو السميع البصير. وقضينا إلى بني إسرائيل وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا بعثنا عليكم عبادا
أولي بأس شديد وكان من بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان ومن بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil penolong selain aku, yaitu anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama-sama Nuh. Sesungguhnya Dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar,
lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama rombongan ke sana, saya kira bumi Palestina cukup untuk menabur mereka semua. Takbir. Bauki, ya, setelah Bauki kemudian Bapak Egi. Baik, takbir buat Oki serta Istiana Dewi. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sampaikan salam hormat saya kepada guru-guru saya dan kepada seluruh jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gaza, Palestina. Inilah Indonesia bersamamu. Oleh Helsi Tiana Rosa. Inilah negeri kami, Indonesia. Negeri dengan penduduk lebih dari 1/4 miliar. Dan kami bersama Palestina. Seperti mendengar gunung suara lalat di sudut kecil jauh dari nurani. Samar. Sampai ketakrelaan sebagian orang akan uluran tangan kami bagi Gaza, bagi Palestina. Mengapa Indonesia harus membela Palestina? Mengapa kami bersama Palestina? Senarai alasan yang bila terurai takkan membuatmu sanggup merahasiakan air mata. Tapi baiklah, kami beri 3 alasan. Di antaranya, pertama, kami bersama Palestina karena kami rakyat Indonesia, bangsa yang menentang segala bentuk imperialisme, 3,5 abad dalam penjajahan. Dengan cinta nyata darah para pahlawan kami tulis tegas dalam mukadimah konstitusi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kami bukan semata bicara tentang penghapusan penjajahan di negeri kami, tapi dunia dan Palestina, negeri mulia tempat para anbiya, satu-satunya di dunia yang dirantau kolonialisme. Di sana para tentara Zionis Israel menggelar parade kebiadaban, pengusiran, penyiksaan, pemerkosaan, pembunuhan sebagai santapan sehari-hari di galeri mata dunia dengan korban terbanyak para wanita dan bocah-bocah tak berdosa. Proklamator kemerdekaan kami, Soekarno, pernah berkata, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, Mufti Besar Palestina, dan September 1944 lewat radian Berlin berbahasa Arab mengucapkan dukungan atas kemerdekaan Indonesia bersama besar Palestina melobi mendesak negara-negara Arab menjadi pendukung penuh kemerdekaan Indonesia. Muhammad Ali Taher, saudagar kaya Palestina itu, menyerahkan semua uangnya di Bank Arabia dan mengatakan, saya tak memerlukan tanda bukti pemberian ini. Terimalah semua kekayaan saya untuk memenangkan perjuangan Indonesia. Maka bagaimana bisa kami tak membela kini Palestina? Kemerdekaan kita tidak lengkap tanpa kemerdekaan Palestina, ujar Mandela suatu saat. Dan tahun 1962, Soekarno, pemimpin besar kami, salah satu idola para pemuda Palestina hingga kini, berkata, selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel. Di tengah gejolak berita tak terbayangkan, rakyat Palestina cepat mengulurkan tangan saat negeri kami terkena bencana.
Indonesia saudara kami, mereka kirim doa-doa paling kasturi dan apa yang mereka punya bagi korban tsunami di Aceh, gempa di Mentawai, Yogyakarta hingga banjir di Jakarta. Maka kami, Indonesia, belajar dari Palestina tentang kepedulian yang siaga diasah tanpa jeda. Dan kau masih saja bertanya, mengapa kami bersama Palestina? Ini alasan kedua. Kami bersama Palestina karena kami Muslim, karena kami bangsa Muslim terbesar di dunia. Kami rindukan Al-Aqsa, masjid ketiga termulia setelah Masjidil Haram dan Nabawi. Dari Al-Aqsa, Rasulullah Muhammad SAW Mi'raj hingga Sidratul Muntaha. Kini bahkan kaum muslim dilarang salat di dalamnya. Kiblat pertama umat itu ditutup, dirusak, dicemari, dinistakan, dikangkangi ketenahan para Zionis. Bagaimana bisa kami membiarkan mulia Al-Aqsa? Bagaimana bisa kami terdiam melihat saudara-saudara kami, tubuh-tubuh kami sendiri dibantai dan dibongkar di pelataran Masjid Al-Aqsa? Wahai Umar bin Khattab, wahai Salahuddin Al-Ayyubi, sorot mata yang memerahkan muka panjang di lereng-lereng Al-Aqsa, terowongan yang digali oleh tangan-tangan mujahid, batu-batu yang berterbangan telah memantik nyala abadi di dada kami. Tiap muslim adalah nabi bagi yang lain. Kita harus membantu mereka yang sengsara dengan sejumlah daya. Di pelosok negeri ini sendiri, di Palestina hingga ujung dunia yang entah. Dan kau masih juga bertanya, mengapa kami bersama Gaza? Mengapa kami bersama Palestina? Ini alasan ketiga kami, yang seperti anak panah berlari menuju nyerang ini. Kami bersama Palestina karena kami manusia. Seperti kata pemimpin Turki Erdogan, tak perlu menjadi muslim untuk membawa Palestina, cukup engkau menjadi manusia. Maka segala yang buta akan menatap, segala yang papa akan bergerak membela. Sebuah negeri yang dianggahkan dalam peta berulang kali, dengan penduduk yang dipelukkannya puluhan tahun dalam punasi, listrik yang sering tak nyala, sumur-sumur diracuni, makanan sekedar sisa yang kerap tiada, rumah-rumah tak berhenti dibuat besar, sekolah-sekolah dan rumah sakit yang diban, pesawat tempur tanpa istirahat melintasi, para sniper mengintai, hujan mortir di bandar hari, para lelaki disiksa dan digiring ke penjara setiap saat, para wanita yang diperkosa, kanak-kanak yang ditembaki saat bermain bola, para pejuang kemerdekaan yang dituduh teroris karena membangun rakyat mereka sendiri, para Zionis penjaga ribuan nyawa yang terkekeh-kekeh melihat dunia diam dalam linu dan dijulur pinjam. Maka kami tegaskan sekali lagi, karena kami rakyat Indonesia, karena kami bangsa muslim terbesar di dunia, dan karena kami manusia, Gaza Palestina itulah kami, Indonesia bersamamu. Takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kami bersama Al-Aqsa? Kenapa kami bersama Baitul Maqdis? Karena itu adalah tanah suci kami yang tidak pantas dihuni oleh keturunan kera dan babi. Terima kasih Ibu Oki Stiana Dewi yang sudah menggugah kita semua dan membuat kita meneteskan air mata dengan ketulusannya. Tapi itu bukan cuma baik, namun perlu disempurnakan untuk memberikan infak terbaik, penggalangan dana terbaik yang kita serahkan sebagai pembukaan keberpihakan kita kepada Palestina, kepada Baitul Maqdis, kepada Gaza adalah berjihad dengan harta. Dan mudah-mudahan
keberkahan di balik harta yang kita berikan. Jika kecil atau sedikit, semoga itu menjadi hujan gerimis bagi sebuah kebun yang berada di atas bukit, dan insya Allah berlipat ganda hasilnya. Tapi jika itu banyak, mudah-mudahan atau berbentuk perhiasan, mudah-mudahan menjadi hujan lebat bagi sebuah kebun yang berada di atas bukit, dan pasti berlimpah ruah juga balasannya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu Peggy Melati Sukma, yang kita kenal dulu dengan semua dinamika kehidupannya, dan hari ini telah hadir untuk mengajak kita berhijrah yang sesungguhnya. Saya teringat pada Ummu Sulaim yang menyerahkan seluruh jiwa dan raga, bahkan harta dan keturunannya, untuk tegaknya La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sambut Ibu Peggy Melati Sukma dengan 3 kali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kepada tim penggalangan dana boleh berputar dan silakan memberikan yang terbaik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummati ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya bagi Allah Ta'ala. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Hari ini kita dikumpulkan di bawah satu komando guru-guru kita, para ulama yang hari ini berada di hadapan kita. Semoga Allah jaga dan rahmati beliau semua, memimpin kita dalam perjuangan menegakkan Islam di muka bumi ini. Allahu Akbar. Allahumma ya arhamar rahimin, ya salam, ya malikul mulk, ya zul jalali wal ikram. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, Allah adalah satu-satunya sembahan kita, Maha Pencipta, Maha Penguasa alam raya dan seisinya, Maha memilih hari ini, hari yang lalu, hari yang akan datang. Demi Allah kita mengimaninya sebagai hamba yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, yang tidak akan pernah ada dan tak bisa disebut sebagai apa-apa jika Allah tidak menciptakan kita. Maka tugas kita di muka bumi ini hanyalah menyembah kepada Allah Ta'ala, seperti yang Allah perintahkan pada Dzariyat, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Jika hakikat penciptaan kita adalah menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah telah menyampaikan perintahnya melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an, maka dalam setiap helaan nafas kita yang kita lakukan adalah berjuang menjalankan perintah Allah. Allahu Akbar. Tidakkah kita dengar guru kita membuka tablik akbar kita hari ini dengan surah Al-Isra? Tidakkah kita mendengar bagaimana Allah menyebutkan Masjidil Aqsa? Tidakkah kita mendengar bagaimana Allah memilih Masjidil Aqsa yang berada di dalam Baitul Maqdis, yang ada di tanah Palestina, yang berada di Biladul Syam, sebagai titik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermi'raj bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memimpin salat seluruh nabi dan rasul yang pernah dikirim ke muka bumi ini. Jika demikian, maka para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, tidak ada kata menyerah, tidak ada kata berhenti, tidak ada kata mundur atau balik kanan untuk menegakkan perintah Allah, menjaga Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, tanah Palestina dan Biladul Syam. Allahu Akbar. Pada akhir dari orasi yang saya sampaikan nanti, izinkan saya ingin menyerahkan sebuah buku yang saya tulis kepada Kiai Haji Bakhtiar Nasir, sekaligus membacakan
pesan khusus dari Imam Besar Masjidil Aqsa yang mengirimkan suratnya untuk disimpan sebagai pembuka buku ini. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan perintah Allah tentang Masjidil Aqsa, perintah Allah tentang Baitul Maqdis adalah perintah yang tidak bisa kita tolak. Tapi kita pada hari ini juga mesti bertanya pada diri kita masing-masing, mengintrospeksi sekaligus menyimak apa yang disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Bakhtiar Nasir tentang persatuan umat. Persatuan umat. Sebab persoalan Palestina bukan persoalan hari ini. Persoalan Palestina bukan persoalan saat ini. Persoalan Palestina adalah persoalan yang terjadi dari masa ke masa, zaman ke zaman, waktu ke waktu. Persoalan Palestina adalah ketika Theodor Zion menegakkan cita-citanya mendirikan negara Yahudi, menggencarkan gerakan Zionisme dimulai tahun 1800 sampai pergerakannya untuk ikut memobilisir bersama sekutu Perang Dunia Pertama sehingga mereka bisa masuk ke tanah Palestina. Kejatuhan Turki Utsmani, resolusi PBB, deklarasi negara Israel. Jika 1948 Israel baru mendeklarasikan dirinya, maka negara itu sebelumnya tidak pernah ada, dan itu tanah suci umat Islam, Palestina. Allahu Akbar. Hari ini puluhan tahun, ratusan tahun sudah berjalan. Kita mesti mengintrospeksi diri. Jika peta tanah Palestina hari ini disajikan di hadapan kita, maka seluruh tanah itu diduduki oleh Zionis Israel. Yang tersisa hanyalah jalur Gaza, tepi barat, dan Yerusalem Timur yang saat ini juga akan diambil paksa dan dijadikan ibu kota Israel. Israel menyatakan Tel Aviv ibu kotanya. Tel Aviv bukan ibu kota Israel, karena itu juga tanah Palestina. Allahu Akbar. Yerusalem bukan ibu kota Israel, karena itu adalah tanah suci umat Islam, di mana Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis ada di dalamnya. Allahu Akbar. Saudara-saudariku jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, insya Allah janji Allah tidak akan pernah meleset. Tidak akan pernah meleset. Maka hari ini mari di bawah kepemimpinan para ulama kita, guru-guru kita, bergerak terus kita. Bergerak bersama-sama untuk kepentingan satu saja, menegakkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemana kita selama ini? Bukankah kita umat yang sudah dipersaudarakan melalui Nabi Muhammad SAW, dan kita dipersatukan oleh syahadat? Tidakkah itu cukup untuk mempersatukan darah kita di seluruh dunia demi tegaknya Islam, demi tegaknya sunnah Rasulullah SAW? Insyaallah Allah berjanji, Allah menyampaikan kepada kita surah Al-Anfal ayat ke-46, Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya, taatlah kepada Allah dan Rasulnya, jangan berbantah-bantahan, jangan berbantah-bantahan, karena akan melemahkan kekuatan kita, akan menjatuhkan kita. Sabarlah, Allah bersama orang-orang yang sabar. Mari kita lihat kelanjutannya pada surah Al-Anfal ayat ke-73. Apa yang Allah katakan di sana? Kaum kufar mereka bersatu dan saling melindungi. Maka Allah katakan, jika kalian kaum muslimin tidak melakukan yang sama, dunia ini akan chaos, dunia ini akan hancur, dunia ini akan terjadi kekacauan dan berantakan. Saudara-saudara kita di seluruh dunia ini, saudara-saudara muslim kita, termasuk kita, terus menghadapi ujian dan cobaan, sebab Allah ingin persatukan kembali kita di bawah panji la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Insyaallah jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, semoga apa yang terjadi hari ini terhadap Yerusalem atau Al-Quds atau Baitul Maqdis, inilah cara Allah mempersatukan kita kembali, sama seperti Allah mempersatukan kita tahun lalu 2 Desember 2016. Maka hari ini Allah akan persatukan kita akan bergerak bersama-sama. Insyaallah Palestina adalah kita. Allahu Akbar. Terakhir, saya akan bacakan singkat saja surat yang dikirimkan oleh Imam Besar Masjidil Aqsa, Syekh Yusuf Abu Sulaiman. Beliau mengatakan, dari tanah yang bersih dan suci ini, dari pusat tempat suci Masjidil Aqsa sebagai kiblat pertama umat muslim dan masjid kedua yang dihormati dari segala masjid, saya menuliskan ini bagi seluruh saudara muslim Indonesia yang saya cintai,
yang dinaungi oleh cahaya Islam dan kitab suci Al-Quran. Saya senantiasa berdoa agar saudara-saudara muslim di Indonesia diberikan kekuatan, keberkahan oleh Allah untuk dapat terus berjuang sampai menginjakan kaki di tanah suci Allah ini dan tiba di Masjid Al-Aqsa untuk berjuang bersama kami. Jangan pernah lupa bahwa Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan, janganlah kamu bersikeras dalam safar kecuali pada 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Terakhir pada penutupnya beliau mengatakan, mari kita senantiasa berdoa, memohon dan berjuang agar Allah segera berikan kedamaian, keamanan dan keselamatan kepada tanah suci Palestina akan kembali di tangan umat muslim. Amin ya rabbal alamin. Semoga judul buku ini insyaallah menjadi doa kita bersama. Kun fayakun, kita tembus Palestina insyaallah. Allahu Akbar. Semoga buku ini bermanfaat untuk dijadikan sarana menggalang sedekah. Saya ingin menyerahkan pada Kiai Haji Bakhtiar Nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Mbak Peggy, tidak tanggung-tanggung totalitasnya dalam berhijrah. Semoga ibu-ibu di sini terinspirasi setelah ini dan bapak-bapak juga di sini untuk melahirkan generasi-generasi Rabbani yang baru. Didik anak-anakmu, katakan pada mereka, doktrinkan di jiwa mereka, jika Mekah bumi ibadah, maka Palestina bumi syahadah. Takbir. Jika Mekah bumi ibadah, maka Palestina bumi syahadah atau bumi syuhada. Boleh. Jika Mekah bumi ibadah, maka Palestina takbir. Alhamdulillah telah hadir juga bersama kita Ibu Nurjana Pulwani, Ketua Umum atau Ketua saja? Ketua Umum dari Adara Relief International yang sudah bolak-balik ke Palestina dan bolak-balik ke Gaza, ingin melihat bumi syahadah, tapi sampai hari ini Allah masih berikan beliau kekuatan untuk menjadi penolong dan penopang, khususnya bagi anak-anak di Gaza, anak-anak di Palestina, dan anak-anak di Suriah. Itulah Adara Relief International. Dan bersama kita ada Ustaz Ferry Nur, juga kelihatannya tidak bisa sampai akhir nanti. Untuk itu saya berikan kesempatan kepada Ustaz Ferry Nur dulu, nanti akan dilanjutkan setelah ini oleh Bunda Neno Warisman. Tapi sebelumnya, bagi yang tidak sempat untuk membawa cukup dana, sebab kalau infak biasanya cuma selembar, recehan kecil. Ini zaman fintech, financial technology, jadi nggak banyak yang bawa duit. Coba catat nomor rekening Bank Syariah Mandiri, bisa ditransfer dari sekarang, sebab kalau keburu pulang nanti setannya gede-gede gangguin lagi. Kesempatan untuk berjihad harta pada hari ini bisa kehilangan. Dan hari ini adalah momentum baik, dan harta Anda akan dibayar mahal, ibarat saham lagi tinggi-tingginya dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tidak ikut bergabung dalam penggalangan dana ini. Nomor rekening Bank Syariah Mandiri, 7-nya 5 kali, 77777. Sudah? 0. 4-nya 3 kali, 444 8. Atas nama Yayasan Pusat Peradaban Islam. Nomor rekening 7-nya 5 kali, 0 4 3 kali 8. Gampang ingatnya ya. 7-nya 5 kali, 0
4-nya 3 kali 8. Atas nama Yayasan Pusat Peradaban Islam dan kode Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, kalau mau transfer 451. Dan jika ada masalah dan ingin konfirmasi pengiriman bisa dikirim ke nomor 0852 1016 7235. Konfirmasi pengiriman dan pertanyaan ke 0852 1016 7235. Mudah-mudahan yang berinfak jihad fisabilillah pada hari ini hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga keluarganya ditakdirkan oleh Allah menjadi keluarga dakwah dan keluarga jihad fisabilillah, dan mudah-mudahan diberikan keturunan yang akan menjadi bagian daripada pembebasan Masjid Al-Aqsa. Takbir. Ustaz Ferry Nur dari Komite Indonesia untuk Solidaritas Palestina, saya persilahkan. Takbir buat Ustaz Ferry Nur. bilang ke UBN streaming di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi la yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah yang saya hormati, wabil khusus para asatidz, para sesepuh dan tokoh masyarakat. Tidak kata yang pantas kita ucapkan kecuali memuji, mengagungkan, membesarkan, memuliakan Allah. Dengan takdir Allah Subhanahu wa taala kita berkumpul di tempat yang mulia ini untuk berbicara tentang tempat yang mulia juga yang berada di Baitul Maqdis. Sekarang kita berada di masjid yang kita bicarakan juga masjid yang Allah muliakan di samping Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, yaitu Masjidil Aqsa yang ada di mukadimah surat Al-Isra ayat yang pertama. Allah tegaskan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka yang telah berinfak hari ini saya ucapkan selamat. Insyaallah Anda semua akan mendapatkan pahala seperti orang sholat di Masjidil Aqsa. Dan itu bukan kalimat saya, bukan kata-kata saya, bukan omongan saya begitu saja, tapi ada rujukannya. Dalam satu riwayat hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ahmad dan Tabrani. Satu ketika ada seorang wanita yang bernama Maimunah binti Sa'ad bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang Baitul Maqdis, kota Al-Quds, maka beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana kalau aku tidak bisa datang ke Baitul Maqdis untuk berziarah ke Baitul Maqdis, untuk salat di Baitul Maqdis, karena mungkin satu uzur, satu halangan yang sedang dihadapi? Apakah halangan
halangan tersebut, uzur tersebut menggugurkan kepedulian dia terhadap Baitul Maqdis? Jawabannya tidak. Apapun kondisi kita, apapun uzur kita, kita harus tetap membela Masjidil Aqsa. Harus terkait hati kita dengan Masjidil Aqsa, dan itu adalah tanda keimanan kita. Bukankah orang beriman hatinya terpaut dengan masjid, dia cinta dengan masjid, dia rindu dengan masjid, apalagi masjid tempat mi'rajnya Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, bagaimana kalau saya tidak mampu pergi ke Baitul Maqdis? Apa jawaban Rasulullah SAW? Berikan minyak untuk penerangan Masjidil Aqsa. Berikan minyak untuk penerangan Masjidil Aqsa, sehingga dengan minyak itu Masjidil Aqsa jadi syiar, jadi makmur. Orang bisa itikaf, membaca Al-Quranul Karim, solat di dalamnya. Siapa yang memberikan minyak untuk penerangan Masjidil Aqsa, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana kaum muslimin umat Nabi Muhammad SAW solat di Masjidil Aqsa. Takbir. Sekiranya kita memahami hadis ini, saya berkeyakinan penuh, sebelum kita meninggalkan tempat, kita akan memberikan saham terbaik kita untuk Masjidil Aqsa, apatah lagi pada saat ini untuk membebaskan Masjidil Aqsa dari tangan penjajah Zionis Israel. Inilah adalah momentum kita. Momentum kita untuk memberikan yang terbaik dari kita, dari harta terbaik kita, dari lisan terbaik kita, dari tenaga terbaik kita, dari waktu terbaik kita, dari semangat terbaik kita untuk pembebasan Masjidil Aqsa. Dan itulah yang dilakukan oleh Khalifah Islam, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia tinggalkan kekuasaannya untuk sementara waktu. Dia tinggalkan kota Madinah untuk sementara waktu. Dia menuju kota Al-Quds, menuju kota yang pernah dikunjungi oleh Rasulullah SAW, yaitu Baitul Maqdis, untuk menerima kunci pintu gerbang dari uskup Nasrani pada saat itu. Umar bin Khattab sebagai khalifah, sebagai pemimpin, dia sibuk. Tapi untuk Masjidil Aqsa ada skala prioritas bagi seorang pemimpin. Apatah lagi Masjidil Aqsa dikuasai oleh tentara salib pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi pun juga tampil ke depan membebaskan Masjidil Aqsa. Maka kita berkeyakinan, insya Allah di zaman kita Masjidil Aqsa akan kembali ke tangan kaum muslimin. Takbir, takbir, takbir. Oleh karena itulah saya berpesan khususnya kepada diri saya sendiri, marilah kita menjadi sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, karena yang akan membebaskan Masjidil Aqsa bukan hamba perut, bukan hamba syahwat, bukan hamba dinar, bukan hamba dolar, bukan hamba macam-macam, tapi hamba Allah Subhanahu wa taala. Saya berpesan khususnya kepada kaum pria, kepada pemuda, kepada bapak-bapak, saya minta angkat tangan. Kita harus komitmen. Berjuang itu harus komitmen. Di antara komitmen kita yang hadir saat ini adalah, saya berjanji kepada Allah akan melakukan sholat subuh berjamaah di masjid, membaca Al-Quran tiap hari, berinfak tiap hari, dan berniat karena Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Kenapa saya mengajak kita untuk komitmen semacam itu? Saya kasih bocoran kepada yang hadir pada saat ini. Ini direkam kan? Dengar Bu, karena ini rahasia. Perlu dijelasin lagi? Karena orang Yahudi takut dengan kaum muslimin yang sholat subuh berjamaah di masjid. Mereka begin pernah berkata, selama umat Islam sholat subuhnya tidak sebanyak sholat Jumat, kita akan dapat tidurnya. Oleh karena itu yang hadir pada sini, sampaikan kepada sanak familinya, sampaikan kepada keluarganya, mari kita ramaikan masjid-masjid yang berada di komplek perumahan
perumahan kita, di perkampungan kita, di tetangga kita, ajak semuanya untuk memakmurkan masjid, terutama sholat subuh berjamaah di masjid dan sholat isya. Yang kedua, jangan tinggalkan Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'alakum taghlibun. Allah kasih bocoran kepada orang-orang beriman. Allah kasih bocoran kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Berkata orang-orang kafir, jangan dengarkan itu Al-Quran, buat kegaduhan, alihkan perhatian agar kamu mendapat kemenangan. Berarti kemenangan mereka karena umat Islam jauh dari Al-Quranul Karim. Maka kita harus komitmen setiap hari baca Quran. Kalau nggak bisa 1 juz, setengah juz, nggak bisa setengah juz, seperempat juz, nggak bisa seperempat juz, 1 halaman, nggak bisa 1 halaman, setengah halaman, nggak bisa setengah halaman, 1 baris, nggak bisa juga, upayakan kita megang Al-Quranul Karim. Ibu-ibu juga harus baca Quran. Saya kasih informasi kenapa Zionis Israel tidak bisa masuk ke Gaza Palestina. Dibombardir yang namanya Gaza berkali-kali. Tahun 2008, 2012, 2014 tidak bisa masuk tentara Zionis Israel ke dalam Gaza. Padahal mereka punya tank Mirfaka, mereka punya nuklir, mereka punya pesawat tempur, tapi tidak bisa masuk. Kenapa? Karena di Gaza setiap rumah minimal 1 orang hafal Al-Quranul Karim. Maka oleh karena itu kepada para bunda, ibu-ibu, para ummahat, buat program dalam rumah tangga untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Mulai hari ini komitmen. Insya Allah kalau kita semua komitmen, kita jalankan komitmen kita sebagaimana yang saya sampaikan tadi, tidak akan lama lagi Masjidil Aqsa akan kembali ke tangan kaum muslimin. Yang ketiga, tiap hari harus berinfak. As-sadaqatu tatfa'ul bala. Sedekah itu penolak bala. Sebanyak orang yang suka dengan kita, sebanyak juga orang yang hasad, orang yang dengki, orang yang tidak suka, orang yang membuli, orang yang ingin mencelakakan kita. Tapi karena kita berinfak, kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, kejelekan yang dia timpakan kepada kita akan kembali kepada mereka. Dan ini amalan para waliullah, amalan orang-orang soleh. Biasakan sebelum matahari terbit, burung-burung berkicau, kita sudah berinfak karena Allah Subhanahu wa taala, karena malaikat akan mendoakan kita. Apa doa malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah ganti kepada mereka yang berinfak. Maka beruntunglah kaum muslimin dan muslimat, ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir pada sedi sudah berinfak. Yang belum berinfak, insyaallah nanti kita berinfak. Karena kita didoakan oleh malaikat, ya Allah berilah ganti kepada orang-orang berinfak. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir mari kita jaga ukhuwah kita. Kita jaga persatuan kita. Kita tunjukkan nanti ukhuwah persatuan kita pada hari Jumat besok, dan saya berkeyakinan penuh yang akan menunjukkan kepedulian bukan orang Jakarta saja, bukan orang Indonesia saja, seluruh dunia kaum muslimin akan melakukan gerakan bersama, yaitu hari kemarahan terhadap mereka yang mengganti kota suci Al-Quds menjadi ibu kota Zionis Israel. Oleh karena itu, forum-forum semacam ini harus kita jaga, forum-forum semacam ini harus kita rawat. Karena dengan kita bertemu, bertatap muka, bermuajahah, bersilaturahim, berjabatan tangan, yang laki dengan laki, wanita dengan wanita, ini adalah unsur kekuatan bagi kita semuanya. Allah mansur ikhwanana wal mujahidin fi Gaza Palestin. Allah mansur ikhwanana wal mujahidin fi Gaza Palestin. Allah mansur ikhwanana wal mujahidin fi Gaza Palestin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afat ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma salim ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata
سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ المسجد الأقصى من مؤامرات المحتلين الغاصبين وحفظه يا ربنا من رزقهم ورد كيدهم إلى نحورهم وقنا شرورهم وارزقنا صلاتهم في قبل الممات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita semua akan sholat di Baitul Maqdis, akan sholat di Masjid Aqsa dalam keadaan aman, dalam keadaan nyaman, dalam keadaan Palestina merdeka. Takbir, takbir, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.